bayi yang masih ada dalam kandungan saya sudah tahu. Iya, apalagi orang yang sudah bisa berpikir bahwa kamilah yang mengawali, kami memang beranjak dari perjuangan dari bawah sampai terjadi saat ini. Ingat lagi, bayi yang masih ada dalam kandungan sudah tahu bahwa kamilah yang berjuang. Dan alhamdulillah Pak Ade Satria sendiri sudah merespon aspirasi Bakul Kroya Bersatu dan dia berjanji akan mempercepat pembangunannya paling tidak itu tahun 2024. Dan kami berterima kasih kepada beliau bahwa beliau sudah mengakui bahwa kamilah yang mengawali perjuangan dari awal hingga hari ini sampai Pasar Kroya ini kembali ke Pemda. Terima kasih Pak Ade Satria. Terima kasih Mas Ade Satria atas dukungannya memperjuangkan Bakul Pasar Kroya untuk mempercepat pembangunannya. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Mohon besok untuk disampaikan kepada Bapak Jokowi, Presiden kita, supaya Bapak Jokowi untuk cross-check langsung ke Pasar Kroya di tanggal 17 Agustus ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Merdeka! Ya, selamat sore Pak Lisi dan Pak Andi. Ini kami dari media mau berpertanyakan kepada bapak-bapak, mengingat Pasar Kroya ini akan segera mungkin dibangun dan kami melihat tidak lepas dari perjuangan teman-teman Bakul Kroya Bersatu. Nah, mungkin bisa menceritakan bagaimana proses perjuangan teman-teman Bakul Kroya Bersatu hingga nantinya sampai dibangun, dan awal mulanya itu seperti apa terjadi peristiwa kebakaran, Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih untuk terima kasih. Selamat sore untuk semua masyarakat Bakul Pasar Kroya dan masyarakat Cilacap pada umumnya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media. Hari ini saya akan bercerita terkait dengan musibah Pasar Kroya yang kebakaran pada waktu itu tanggal 23 Desember kurang lebih jam 4:30 sore. Nah, di situ habislah semua kios-kios dan lapak-lapak para pedagang Pasar Kroya, sehingga kami pun harus kehilangan semua pedagang yang punya, dari dagangannya juga, alat-alatnya juga, modalnya juga. Akhirnya kami harus menganggur, tidak bisa berjualan untuk beberapa hari, dan akhirnya kita berjualan di tempat pasar darurat, yaitu di tempat di sekitar pasar yang sudah kebakaran. Ya, seperti yang ada di gambar ini adalah peristiwa waktu terjadinya kebakaran Pasar Kroya waktu itu. Memang sangat luar biasa besar, dahsyat sekali, api begitu besar melalap apa yang ada di dalam Pasar Kroya, sehingga semua pedagang Pasar Kroya kehabisan tempatnya dan lapak-lapaknya, sehingga memang secara material kita tuh banyak sekali pedagang-pedagang yang berkorban. Ini kita menerangkan dari gambar yang kedua, kondisi pasar relokasi, tapi relokasi yang masih di depan pasar darurat, pasar waktu kebakaran. Inilah kondisinya yang sangatlah tidak layak dan sangatlah tidak nyaman, karena ini baru aja terjadi musibah kebakaran tersebut. Dengan pasar darurat tersebut, para pedagang ini berebut tempat untuk mencari nafkah setelah kebakaran, dan kondisinya sangatlah prihatin. Kita ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil, sedangkan di parkiran pun itu becek sekali, dan
benar-benar teman sangat menderita kayak gini. Dari nasib inilah awal mula cikal bakal dari perjuangan bakul Pasar Kroya mulai timbul, dan para pedagang mulai merasa risau untuk memperjuangkan pasarnya cepat dibangun. Mungkin dari proses pertama dari Mas Lisin sendiri yang akan menerangkan gambar tersebut. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, memang kami pedagang itu makin dirasa, makin hari makin menderita, makin tidak jelas juga nasibnya. Akhirnya kami berpikir, kami membuat sebuah gerakan perjuangan dari Bakul Kroya Bersatu dan minta pendampingan kepada LSM GMBI untuk mendampingi kami untuk menuntut hak-hak kami di Pasar Kroya dan menuntut supaya Pasar Kroya untuk segera dibangun kembali agar kita tuh bisa berjualan, mencari nafkah dengan layak dan nyaman. Ya, seperti yang bisa saudara-saudara lihat di layar ini, inilah awal perjuangan kami, awal langkah kami, karena pasar ini memang di pihak ketiga kan dikelola oleh PT TDM. Akhirnya kami bersama rekan-rekan itu kita bersambang ke tempatnya Rono sebagai perwakilan TDM menanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan masalah kebakaran Pasar Kroya. Tapi pada waktu itu Rono menyampaikan kepada kami bahwa ini adalah tanggung jawab Pemda seperti itu. Akhirnya kami bingung. Kita harus mengadu ke siapa, pedagang itu harus mengadu ke siapa, siapa yang harus bertanggung jawab dengan masalah ini. Kami merasa nasib kami, nasib Bakul Pasar Kroya itu digantung. Akhirnya kami bersama LSM GMBI yang sudah kami mintai untuk mendampingi pedagang sampai proses ini selesai, akhirnya kami melakukan audiensi ke Pemda Cilacap untuk menanyakan kelanjutan nasib kami, bagaimana Pasar Kroya untuk segera dibangun. Dari tahapan audiensi, sebelum kita audiensi jauh-jauh hari kita udah melaporkan, ini bisa diterangkan dari gambar. Kita perjuangan pertama kita lapor ke kecamatan, yang didampingi GMBI, LSM GMBI. Kita mengadu dari kecamatan, gimana nasib kita, gimana pasar darurat yang udah dipersiapkan atau belum dari pemerintah. Ya, di tanggal 8 Juli waktu itu pasca kebakaran, kami bersama rekan media juga rekan-rekan kami dari Bakul Kroya Bersatu bisa lihat di layar monitor. Kami pertama kali melihat kondisi Pasar Kroya ya pasca kebakaran memang, dan juga masih bisa dilihat masih ada sisa-sisa asap yang masih mengepul, masih ada sisa-sisa apinya, tapi kami mencoba untuk terus menerobos masuk supaya kami itu benar-benar melihat keadaan aslinya seperti apa. Dan waktu itu juga kami sempat sampaikan di media bahwa kami memohon kepada Ketua DPRD Cilacap untuk segera membantu kami menyelesaikan masalah kami, memberikan solusi buat kami Bakul Pasar Kroya untuk membantu kami supaya Pasar Kroya cepat dibangun, seperti itu. Ya, bisa saudara-saudara lihat sendiri, inilah tanggal 8 Juli kami ke sana meninjau pasar lokasi. Bisa dilihat sendiri pasarnya memang sangat-sangat memprihatinkan sekali. Sudah tempatnya sempit, tidak layak untuk berjualan. Juga pas waktu pada musim hujan tiba itu memang waktu itu belum layak menurut saya, karena belum pantas lah, karena belum ada listrik, drainase juga belum jalan, selalar talang-talang untuk
ngalir air juga belum ada, tapi waktu itu kami sudah dipaksa untuk pindah waktu itu. Jadi akhirnya kami waktu itu memang ada minta permohonan untuk pengunduran relokasi supaya pasar relokasi itu benar-benar selesai dulu sampai layak untuk ditempati seperti itu. Karena ketidakpuasannya kita di pasar relokasi, makanya dari teman-teman Bakul Pasar Kroya Bersatu mempunyai ide untuk meluapkan aspirasinya di banner-banner yang terpasang di depan pasar yang terbakar. Beginilah teman-teman semangatnya untuk memasang banner-banner tersebut, protes-protesnya biar didengarkan oleh yang berkuasa. Bahkan dari protes-protes tersebut ada yang bertuliskan meminta Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah supaya membantu mempercepatan pembangunan Pasar Kroya bersama teman-teman semuanya, karena kita yakin Pak Gubernur, Pak Ganjar itu peduli sama kita sebagai pedagang Pasar Kroya. Pemirsa, inilah perjuangan teman-teman waktu pemasangan banner-banner. Hanya satu kata. Pasar Kroya dibangun. Waktu itu kami Bakul Pasar Kroya kan sudah menyampaikan aspirasinya lewat kita itu demo damai. Kita memasang ratusan banner-banner dan banner itu menceritakan bahwa itulah aspirasi kami. Sebenarnya kami punya wadah di Pasar Kroya itu, wadah sebagai penyambung aspirasi Bakul Pasar Kroya, tapi waktu itu P3K yang kami anggap itu sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan dilanjutkan ke kepala pasar, Pak Kepala Pasar dan Pak Kepala Dinas. Tapi menurut kami itu terlalu lamban gitu untuk penanganannya. Padahal kami memang dari Bakul Pasar Kroya itu bener-bener bagaimana nasib kami setelah pasar kami kebakaran gitu loh. Akhirnya menurut kami memang P3K itu tidak bisa mewakili aspirasi masyarakat Bakul Pasar Kroya. Akhirnya kami melalui tanda tangan seluruh Bakul Pasar Kroya, kami bubarkanlah P3K waktu itu. Ya bisa dilihat sendiri di layar monitor ini. Ya, inilah proses pembubaran P3 waktu itu yang memang kami anggap, maksud kami P3K tidak bisa mewakili aspirasi Bakul Pasar Kroya, juga tidak menurut kami itu tidak pro kepada Bakul Pasar Kroya yang sedang mengalami musibah kebakaran. Setelah pembubaran P3K, kami terus mendorong, supaya kejelasan nasib kami
Begitu kami menyambangi ke PT TDM, PT TDM lewat perwakilannya, Surono mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab dari Pemda, bergali seperti itu, cukup bergali, katanya PT TDM masih rugi, dan akhirnya kan kami bingung bagaimana kepastian nasib kami Bakul Pasar Koya ini. Akhirnya kami bersama LSM GMBI untuk audiensi langsung ke Pemda Cilacap menanyakan nasib kami seperti apa. Kami memang butuh kejelasan nasib kami waktu itu dan tetap terus menuntut, tetap terus berjuang terus tanpa lelah untuk supaya Pasar Koya untuk dibangun kembali. Ya, Mas Lisin dan Mas Andri, Mas Andi maksud kami, ketika jenengan saat itu sedang audiensi setahun yang lalu dengan Bupati di ruang Sekda, yang ada saat itu ada Kabag Hukum, terus bagian ekonomi, kemudian juga dari Pak Umar dan lain sebagainya, pada saat itu didampingi oleh LSM GMBI. Saya sempat melihat ini Pak Lisin saat itu berlinang air mata. Seperti apa ini Pak Lisin? Ya, memang pada waktu itu memang di dalam ruangan itu kami memang benar-benar menyampaikan dari hati tuntutan kami. Saya sebagai waktu itu perwakilan Bakul Pasar Koya di situ bersama Mas Andi dan rekan-rekan. Memang sewaktu itu saya sangat emosional sekali karena itu waktu itu memang bawaan dari memang situasi yang seperti itu. Kami bertanya kenapa sih nggak ada orang yang sama sekali tidak orang di sini, maksud saya itu Pemda ya, yang tidak ada istilahnya yang melihat kami itu. Kok kami seolah-olah itu sangat dibiarkan. Waktu itu kami memang, saya sendiri sampai menyampaikan bahwa kalau dasar negara kita Pancasila, di mana rasa kemanusiaan kalian? Jadi memang waktu itu kami benar-benar merasa tidak dimanusiakan. Waktu itu Pemda bersama TDM itu sama-sama menurut saya itu tidak memanusiakan manusia. Jadi akhirnya di situ saya memang meluap-luap emosi saya sampai saya bentak-bentak waktu itu, dan dari orang Pemda katanya saya ngomongnya jangan keras-keras kayak gitu. Tapi ya mohon maaf waktu itu memang kami tidak bisa kontrol itu seperti itu. Jadi itu benar-benar pure, memang itulah suara hati kami. Jadi suara hati masyarakat yang menurut kami dizolimi. Dalam rapat tersebut, audiensi tersebut, dari Kabag Hukum Pemda, Pak Supri kalau nggak salah itu namanya, menerangkan bahwa sesuai perjanjian antara TDM sama Pemda, pengelolaan pasar berikut perawatan atau setelah kebakaran itu tanggung jawabnya masih TDM. Dan sebenarnya kita bingung dari waktu audiensi pertama itu, bingung dari pihak TDM ngomongnya Pemda yang bertanggung jawab, dari Pemda menerangkan bahwa surat perjanjian tersebut itu adalah tanggung jawab dari TDM. Nah saat itu kita sebenarnya puas nggak puas, tapi kita sebagai punya rujukan setelah mengetahui isi surat perjanjian tersebut, kita bersikukuh untuk ternyata yang bertanggung jawab secara perjanjian itu TDM. Dari hasil audiensi pertama, kita dari pemerintah menjanjikan akan bertemunya Pemda dengan TDM untuk mengklarifikasi surat perjanjian tersebut. Ya, setelah kita menunggu waktu itu janji Pemda untuk mempertemukan, untuk memediasi antara TDM bersama Pemda. Waktu itu Pemda berjanji pada dalam jangka waktu 1 minggu mau ketemu sama TDM, tapi ternyata setelah kami tunggu sampai berbulan-bulan, ternyata itu hanya omong kosong lah yang jelas. Akhirnya dari kami memang melakukan pergerakan lagi, karena melakukan pergerakan lagi akhirnya kita
beserta seluruh Bakul Kroya. Waktu itu kita demo di depan pendopo, di depan Pemda Cilacap. Bisa dilihat sendiri gambarnya, kita waktu itu demo, kita menyuarakan aspirasi kita terus tetap dorong supaya Pemda mempunyai keberanian, mempunyai ketegasan kepada TDM untuk memprestasikan TDM pada waktu itu. Nah, seperti inilah pergerakan kami pada waktu menyampaikan aspirasi kami Bakul Pasar Kroya Bersatu, demo di depan pendopo Kabupaten Cilacap. Kita semua menyampaikan aspirasinya, menuntut pasar supaya segera dibangun kepada pejabat-pejabat Cilacap waktu itu. Setelah kami melakukan orasi menyampaikan aspirasi kami di depan pendopo kantor Kabupaten Cilacap, akhirnya kami beserta rekan-rekan kami Bakul Kroya Bersatu diterima di kantor Sekda oleh Pemda Cilacap, dan waktu itu diwakilkan oleh Sekda Cilacap dan para asisten 2 dan kepala dinas semuanya hadir di situ. Dan pada waktu itu di dalam audiensi itu kami diterima dengan baik, dan bahkan waktu itu dari Pemda itu menyampaikan akan menyelesaikan permasalahan Pasar Kroya dalam waktu 1 minggu. Dan itu waktu itu memang sebuah kebahagiaan dari kami Bakul Kroya Bersatu, karena aspirasi kami sudah diterima dan dari Pemda sendiri sudah berjanji untuk menyelesaikan permasalahan Pasar Kroya dalam waktu 1 minggu. Itulah rangkaian-rangkaian dari perjuangan kita Bakul Pasar Kroya Bersatu, supaya hak-hak kita selama ini dan hak-hak kita di Pasar Kroya kita bisa cepat dibangun, dan tanpa lelah kita berjuang terus sampai titik penghabisan kita. Walaupun kita merasa sedih, lelah, tapi itulah perjuangan, dan kita nggak bisa meninggalkan sejarah kita. Inilah perjuangan dari awal sampai kita melakukan demo besar-besaran di depan pendopo supaya cepat didengar dan Pasar Kroya cepat dibangun. Itulah tujuan pertama kita. Inilah kelanjutan perjuangan kami semenjak kami bertemu dengan Bapak Gubernur Ganjar Pranowo di Kesugihan Cilacap. Bakul Kroya Bersatu sendiri langsung bertemu dengan beliau, dan beliau menjanjikan selesaikan dulu masalah Pasar Kroya dengan investor. Apabila pasar sudah kembali ke pemerintah, itu kalau pemerintah tidak punya uang untuk membangun, kami siap mengeluarkan dana untuk pembangunan tersebut. Itu adalah dulu janji dari Pak Gubernur sendiri. Nah, setelah perjalanan dari itu, saya tetap melakukan berbagai macam hal. Bagaimana saya bisa melanjutkan perjuangan agar pasar yang bermasalah ini sampai tahun 2032 itu bisa kembali ke Pemda. Sampai saya harus bertemu dengan Bapak Adi Satria, DPR RI di lantai 6 Jakarta, di gedung DPR MPR. Dia pun sudah siap untuk membantu dengan keluh kesah pedagang yang selama ini dengan nasib yang masih terkatung-katung karena kami masih mempunyai hak pakai 10 tahun lebih. Setelah itu juga lanjut perjuangan kami untuk tidak kenal lelah. Kami terus bersemangat bagaimana memperjuangkan hak para pedagang Pasar Kroya. Jadi di samping hak saya yang saya tuntut dan teman-teman, juga semua pedagang Pasar Kroya yang menderita kebakaran. Karena belum ada ujungnya, tahu kemana mau dibawa permasalahan ini, sampai kami harus melapor ke Polda dengan bertemu dengan Bapak Untung di sana. Selanjutnya juga Pak Untung menelpon Pak Sekda
untuk segera mengurusi rakyat yang ada di sini karena sudah 1 tahun lebih belum ada gerakan apa-apa. Hingga hari ini kami pun masih tetap semangat untuk tetap menagih janji kepada Pak Ganjar, karena beliau yang dulu menjanjikan dan sekarang permasalahan Pasar Kroya ini sudah kami perjuangkan dari Bakul Kroya Bersatu, memperjuangkan untuk kembali ke Pemda, dan sekarang sudah kembali ke Pemda. Maka untuk saat ini kami tetap akan menagih janji kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Inilah pertemuan kami dengan Bapak Ganjar Pranowo di Sugian Cilacap. Setelah itu kami melanjutkan perjuangan lagi seperti yang panjenengan lihat semua di sini. Kami langsung ke DPR RI untuk menemui Bapak Adi Satria. Maksud kami di sini bertemu dengan Bapak Adi Satria, anggota DPR Pusat dari fraksi Perjuangan PDI Perjuangan. Waktu itu di gedungnya di lantai 6, dia juga berusaha untuk akan membantu dan ikut menyelesaikan masalah tersebut. Dan sampai perjalanan kami ke Polda. Ini adalah gambar perjalanan kami ke Polda, semata-mata kami memperjuangkan hak pakainya pedagang Pasar Kroya. Ya, melanjutkan perjuangan kami setelah kami di Polda. Waktu itu kita bersama LSM GMBI mengadukan dugaan restribusi yang tidak dibayarkan oleh PT TDM di tahun 2013. Dasarnya adalah itu temuan audit BPK. Jadi akhirnya kami bersama LSM GMBI melaporkan dugaan restribusi yang tidak dibayarkan, dan itulah kunci Pemda mempunyai power, mempunyai keberanian, mempunyai ketegasan untuk menggugat TDM supaya TDM mau menyerahkan aset pengelolaan Pasar Kroya kepada Pemda. Selanjutnya inilah kegiatan kami untuk melaporkan tentang temuan BPK di Kejaksaan Negeri Cilacap. Dan inilah kegiatan kami selanjutnya setelah kami melaporkan ke Kejaksaan yang waktu itu didampingi oleh GMBI, kami bersama GMBI, dan respon dari Kejaksaan itu sendiri siap untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ya, setelah perjalanan yang panjang, kita melakukan pergerakan perjuangan. Akhirnya kami membuat sebuah lembaga sendiri di dalam Pasar Kroya. Tujuannya adalah untuk melegalitaskan lembaga kami. Akhirnya kami Bakul Kroya Bersatu mendapat persetujuan dari Kemenkumham, dan akhirnya terbitlah Bakul Kroya Bersatu yang sudah di akte notariskan, sudah mendapat persetujuan dari Kemenkumham, dan inilah aktenya bisa dilihat sendiri di layar monitor. Itu adalah bukti keseriusan kami Bakul Pasar Kroya untuk terus melanjutkan perjuangan kami menuntut hak seluruh pedagang Pasar Kroya untuk meminta haknya kembali supaya Pasar Kroya cepat dibangun. Dan alhamdulillah sekarang pasar sudah kembali di Pemda. Mudah-mudahan Pasar Kroya cepat terbangun kembali. Setelah kita mempunyai legalitas, akhirnya kami bersama rekan-rekan dan seluruh anggota Bakul Kroya Bersatu mengadakan tasyukuran dan mendeklarasikan bahwa kami sebagai lembaga baru yang ada di dalam Pasar Kroya, dan tujuan kami adalah untuk memperjuangkan hak para pedagang Pasar Kroya yang ada di Pasar Kroya. Dan deklarasi tersebut disaksikan langsung live oleh Bapak Ganjar Pranowo. Inilah pemirsa gambar yang waktu kegiatan deklarasi kami
yang bisa Anda lihat di layar monitor panjenengan masing-masing. Oke, inilah kita terus berjuang tak genti-gentinya, dan akhirnya di tanggal 13 Juli yang lalu, pas kebetulan Mas Adi Satria berkunjung ke Cilacap, kami Bakul Kroya Bersatu dipanggil oleh beliau untuk menemui beliau di Cilacap waktu itu, dan itu istilahnya mereview lah pertemuan kami waktu itu tanggal 2 Februari di Jakarta, di kantornya beliau di lantai 6 waktu itu. Dan waktu itu kami menyampaikan keluh kesahnya penderitaan pedagang bakul pasar Kroya, dan di situ juga Mas Adi Satria menyampaikan bahwa kita sudah pernah ketemu di kantor saya seperti itu. Luar biasa sekali waktu itu tanggapan Bapak Adi Satria kepada kami, sangat care, sangat terbuka, dan menurut saya Pak Adi Satria itu sayang sekali sama Bakul Kroya Bersatu ini, dan beliau akan terus mendorong supaya percepatan pembangunan pasar Kroya sudah ditindaklanjuti. Proposalnya juga sudah ada di beliau. Memang kalau di sini kita lihat memang Pak Adi Satria lah yang sangat pantas, sangat pas, karena di kementerian beliau itu adalah Kementerian Perdagangan dan Pembangunan. Ibaratnya beliaulah yang mempunyai pasar Kroya, pasar di seluruh Indonesia pada umumnya. Menurut saya dan rekan-rekan kayaknya tidak perlu menjelaskan bahwa bayi yang ada di dalam kandungan saja itu pasti sudah tahu bahwa kamilah yang mengawali perjuangan ini. Bayi yang masih ada dalam kandungan saya sudah tahu. Iya, apalagi orang yang sudah bisa berpikir bahwa kamilah yang mengawali, kami memang beranjak dari perjuangan dari bawah sampai terjadi saat ini. Ingat lagi, bayi yang masih ada dalam kandungan sudah tahu bahwa kamilah yang berjuang. Dan alhamdulillah Pak Adi Satria sendiri sudah merespon aspirasi Bakul Kroya Bersatu, dan dia berjanji akan mempercepat pembangunannya paling tidak itu tahun 2024. Dan kami berterima kasih kepada beliau bahwa beliau sudah mengakui bahwa kamilah yang mengawali perjuangan dari awal hingga hari ini sampai pasar Kroya ini kembali ke Pemda. Terima kasih Pak Adi Satria. Terima kasih Mas Adi Satria atas dukungannya memperjuangkan Bakul Pasar Kroya untuk mempercepat pembangunannya. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Ganjar Pranowo. Mohon besok untuk disampaikan kepada Bapak Jokowi, Presiden kita, supaya Bapak Jokowi untuk cross-check langsung ke Pasar Kroya di tanggal 17 Agustus ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih, Merdeka!